تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله في كتابه 6 درار من أصول أهل الأثر. فكيف إذا كانوا لأسباب حزبية يعتبون على الدعاة إلى التوحيد بزعم أن ذلك يضيع الوقت على أمة قد تكالب عليها الأعداء من كل مكان، ويشنعون على المدافعين على جناب التوحيد بزعم أن ذلك يفرق المسلمين ولو لم يجمعهم إلا عبادة الأوثان، ويسمون الذب عن حق الله بغير اسمه للتنفير منه، فيقولون مهاترات كلامية أو مناقشات بيزنطية نعوذ بالله من سخطه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih dalam penjelasan prinsip pertama, yang mana dialah merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip menjadikan tauhid sebagai dasar landasan. Darinya lah kita bertolak dan kepadanya lah kita menuju. Dan barang siapa yang tak memperdulikan tauhid sama dengan tak memperdulikan asas, fondasi. Maka barang siapa yang ingin membangun bangunan yang besar kemudian tak memperdulikan fondasi yang dapat menampung kekuatan bangunan tersebut, tak dipedulikan, niscaya bangunan ini akan tidak dapat tegak. Kalaupun tegak akan segera hancur menimpa orang-orang yang terdapat dalamnya. Demikian jugalah orang yang tidak mempedulikan tauhid. Kita berada pada halaman ke-17 pada paragraf yang ketiga. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah tabaraka ta'ala, fa kaifa idza kanu li asbabin hizbiyyah نعم يعتبون على الدعاة إلى التوحيد بزعم أن ذلك يضيع الوقت على أمة قد تكالب عليها الأعداء من كل مكان. Bagaimana dengan mereka, orang-orang yang karena kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan kelompok, kemudian mencela para dai-dai yang menyuruh orang kepada tauhid dengan anggapan menyuruh orang kepada tauhid adalah buang-buang waktu saja, membuang-buang waktu ala ummatin qad takalaba 'alal ada. Padahal umat ini begitu urgennya untuk diselamatkan. Pada masa umat ini telah berkumpul seluruh musuh-musuh untuk menghabisi mereka dari segala macam tempat. Ini anggapan mereka. Memang begitulah kondisinya, ikhwatul kiram rahimakumullah. Yang peduli dengan tauhid ini sedikit sekali, segelintir manusia. Illa man rahimallah wa qalilun mahum. Sedikit yang peduli terhadap tauhid, hanya orang-orang Allah rahmati, dan begitu sedikitnya mereka. Bahkan sebagian besar mencela para dai yang menyuruh orang kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan uluhiyah dan rububiyah Allah serta asma dan sifatnya. Ya, kata mereka, bukan waktunya kita sibuk mengajak orang kepada tauhid. Umat disembelih di sana sini, kaum muslimin dibantai di sana sini, masih sibuk menyuruh orang kepada tauhid. Ini bukan lagi waktunya, ini sia-sia, buang-buang umur. Ini ungkapan mereka. Wallahi, andai kata umat disembelih di atas tauhid, lebih utama, mulia, mati dalam keadaan tauhid. Subhanallah. Dan itulah pesan setiap para nabi dan rasul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Daripada mereka berjaya dunianya sampai ke bulan, sampai ke matahari, kalaulah mungkin mampu mereka sampai ke matahari, tapi tauhidnya rusak, enggak ada gunanya. Subhanallah. Karena itulah bahkan mereka meremehkan pelajaran-pelajaran tauhid, meremehkan pelajaran-pelajaran fikih dan semacamnya. Kalian sibuk berbincang tentang haid, nifas, darah dan darah.
Umat Islam tak butuh itu sekarang. Umat Islam butuh senjata, umat Islam butuh ekonomi, umat Islam butuh. Subhanallah. Orang telah sampai ke bulan, kalian sibuk membicarakan tentang haid, nifas. Ini pelecehan terhadap Islam. Islam semuanya kita bahas. Tidak ada yang parsial. Walaupun kita bahas tauhid, tetap kita bahas fikih. Karena yang tauhid itu membutuhkan konsekuensi amal. Dan amal membutuhkan ilmu. Fikih itu adalah ilmu dalam beramal. Bagaimana bicara tentang penegakan khilafah, wudhu pun tak tahu. Bagaimana penegakan khilafah, sementara al-hudud pun tak tahu bagaimana ketentuannya. Subhanallah. Ya, kata beliau, ya'tibuna 'ala du'at, mereka selalu mencela dai. Alah paling-paling tauhid. Subhanallah. Ya, ini masanya umat disembelih di mana-mana. Lihat di Burma, lihat. Ini realita. Sekarang bukan masanya mendakwakan orang kepada tauhid. Ajak umat ini bersatu padu, membangun kekuatan, menghancurkan musuh-musuh mereka. Wallahi, persatuan apa yang mereka inginkan, ikhwatul kiram? Persatuan yang satu nyembah kubur, yang satu nyembah hantu, yang satu nyembah berhala, yang satu bergantung kepada jimat. Persatuan inikah yang dapat menyatukan mereka? Lihatlah kalaulah memang persatuan itu dapat tanpa dengan proses tasfiyah dan tarbiyah, tak akan mungkin Nabi mengabaikan tawaran-tawaran orang Quraisy. Datang orang-orang Quraisy mengatakan satu sama lain, coba tawarlah Muhammad, mungkin dia mau ya menghentikan dakwahnya ini. Berikan kepada tawaran-tawaran. Datanglah seseorang pembesar mereka mengatakan, ya Muhammadu madza ja'a bik? Muhammad, apa yang membuatmu seperti ini? Apa yang kau bawa ini? Saffahta ahlamana. Mimpi-mimpi kami kau buat menjadi buyar. Orang-orang tua kami kau cela. Tuhan-tuhan kami kau hina. Kau pecah belah jamaah-jamaah kami. Kau pecah belah yakni hubungan kami antara anak dan ayah, suami dan istri. Apa yang kau lakukan ini wahai Muhammad? Sungguh kau datang dengan suatu agama yang tidak pernah ada sebelumnya. Kaummu, nenek moyangmu yang mengajarkan agama seperti ini. Ya Muhammad, andai kata motifmu karena engkau ingin harta, jama'ana laka min amwalina fa anta aktsaruna malan. Kami sepakat engkau yang paling kaya di antara kami. Kami akan patungan mengumpulkan harta-harta kami. Engkau yang paling kaya di antara kami. Andai kata itu tujuanmu, itu ambisimu, kami serahkan harta-harta kami kepadamu. Wa in kunta turidu innama bidzalika jahan. Andai kata engkau ingin kekuasaan, ingin kedudukan, maka kami jadikan engkau sebagai penguasa kami. Fala naqta'u amran dunak. Apapun urusan kami, tak akan mungkin kami tegakkan tanpa keputusan daripadamu. Kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Kalau andai kata kau ingin ambisi menjadi pemimpin kami, jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Ya. Wahai Muhammad, apa yang datang kepadamu ini? Andai kata kau ingin perempuan, kami carikan perempuan yang paling cantik, kami jadikan dia sebagai persembahan untukmu. Ambil dia. Tawaran-tawaran. Karena sebagian orang mungkin ditawari harta enggak goyang, ditawari perempuan hancur. Subhanallah. Bertingkat-tingkat. Sebagian orang tawarkan perempuan tak goyang, ditawarkan harta lebur. Maka semua iming-iming mereka tawarkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apabila kondisimu seperti ini, engkau menyuruh orang kepada agama baru dan cara baru seperti ini, gara-gara engkau disantet orang, didukuni orang, disihir orang, kami carikan dukun yang paling sakti menyembuhkan dirimu. Subhanallah. Kunyanya Abul Walid. Apa kata Rasulullah? Afaraqta ya Abul Walid? Sudah selesai? Sudah. Nabi bacakan Al-Quran Al-Karim, beberapa ayat dibacakan, satu ketika berubah wajahnya memerah, bagaikan udang yang dibakar, wajahnya memerah, dirinya gemetar. Subhanallah. Seketika itu dia pulang kepada kaumnya. Allahu Akbar. Logika sehat kita, kalaulah yang pertama kali kita tempuh adalah persatuan, pasti akan Nabi terima. Aku jadi raja kok, aku atur semua kalian, tenang semua. Yang penting aku jadi raja dulu, kekuasaan di tanganku dulu, nanti aku akan merubah manusia. Tak bisa, mustahil.
Ini yang menjadi pemahaman sempit kelompok-kelompok dakwah. Sehingga tujuan mereka dalam berdakwah adalah kekuasaan. Ada melalui parlemen, ya, ada melalui khilafah al-maz'umah yang dimimpikan, mimpi-mimpi di siang bolong. Ada melalui ini, ada melalui itu. Tauhid tak pernah mereka sentuh. Subhanallah. Ya, kata mereka, kita kuasai parlemen, kita kuasai kekuasaan, nanti kita atur. Ya ikhwatil kiram, ya ikhwatil kiram rahimakumullah. Mujarrab, diuji, teruji, realita, fakta. Negeri-negeri Islam yang mereka ketika hengkang orang-orang kufar berkecamuk antara mereka peperangan. Afghanistan, ya, saksi sejarah yang masih hidup. Betapa tak mempedulikan tauhid. Selepas musuh bersama hengkang, habis musuh mereka pulang ke Moskow sana, habis, apa yang terjadi? Damai? Wallahi tidak. Setelah itu mulailah peperangan antara mereka yang berkecamuk berbulan bahkan bertahun. Subhanallah. Kenapa? Karena bukan dibangun dengan pondasi yang benar. Abaikan, pejam mata perkara-perkara syirik, biarkan saja, yang penting kita bersatu dahulu. Ya akhi, kita dakwahi mereka, tidak kita paksakan mereka, karena tugas kita hanya mendakwakan. Inilah yang hak, inilah yang batil, saudaraku. Ini penyimpangan dalam tauhid, ini penyimpangan dalam bab asma wa sifat, ini penyimpangan dalam uluhiyah, penyimpangan dalam rububiyah. Mau mereka diam, jangan bicara tauhid. Subhanallah. Maka antum lihat dan kita lihat realita dan fakta. Apa yang dibicarakan? Politik praktis, kezaliman penguasa, hak-hak rakyat yang diabaikan. Semuanya benar. Kezaliman penguasa benar, rakyat haknya diabaikan benar, tapi bukan ini akar masalah. Akar masalah adalah pondasi yang tak kokoh, tauhidullah tabaraka taala. Kata mereka, qad takallaba alayil a'da, semua musuh telah sepakat bertolong-tolongan. Kenapa masih sibuk membacakan kitab tauhid? Min kulli makan, dari semua penjuru mereka menggerogoti kaum muslimin. Wa yusanni'una 'alal mudafi'in 'ala